Usai ramai dikritik saat tes MotoGP, FIM, Dorna, dan ITDC sepakat sirkuit Mandalika diaspal ulang. Sirkuit Mandalika akan diaspal ulang. Hal ini akan dilakukan usai FIM dan Dorna Sport mengumumkan kesepakatan dengan Indonesia Tourism Development Corporation untuk melakukan hal tersebut. Pengaspalan ulang sendiri dilakukan demi kenyamanan dan keselamatan para rider menjelang MotoGP Indonesia 2022. Balapan ini akan digelar pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sebagaimana diketahui, tes pramusim MotoGP 2022 selesai digelar di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Sesi uji coba di sirkuit Mandalika digelar agar tim, khususnya para pebalap ini mendapatkan data dan pengalaman sebelum mereka berlomba di putaran MotoGP Indonesia bulan depan. Tes pramusim itu juga memberi kesempatan kepada FIM dan juga Dorna Sport, terutama ITDC serta MGPA sebagai operator lokal, untuk memastikan sirkuit Mandalika sesuai dengan standar MotoGP. Benar saja, cukup banyak keluhan dari para pebalap mengenai kondisi lintasan. Bahkan saat hari pertama, tes pramusim sempat dihentikan karena permukaan lintasan yang juga kotor. Red flag dikibarkan guna memberikan waktu untuk membersihkan trek. Akan tetapi sirkuit tak sepenuhnya bersih. Saat itu, para pebalap juga sempat melakukan pertemuan dengan Komisi Keselamatan. Namun, kotornya lintasan bukan kendala yang paling mengkhawatirkan. Hal yang bikin para rider cemas justru fakta aspalnya sudah terkelupas hingga menciptakan kerikil. Tak sedikit rider yang terkena lemparan batu di motor, helm, dan tubuh mereka. Banyak pebalap juga mengeluhkan buruknya aspal sektor 1 dan sektor 4. Menanggapi hal tersebut, ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA pun bergerak cepat menanggapi keluhan para rider. Mereka berkonsultasi dengan Dorna Sport selaku pemegang hak komersial, MotoGP dan juga FIM selaku badan resmi yang mengawasi homologasi seluruh sirkuit yang dipakai oleh kejuaraan balap yang mereka naungi. Menurut laporan MotoGP pada Selasa 15 Februari 2022, Dorna Sport dan FIM kini sudah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Dorna Sport, FIM, dan ITDC sepakat akan mengaspal ulang sirkuit Mandalika. Sirkuit akan diaspal ulang dari bagian sebelum tikungan 17 hingga setelah tikungan 5. Venue juga akan mempersiapkan Grand Prix dengan menggunakan teknologi terkemuka dunia untuk memastikan keseluruhan permukaan memenuhi standar MotoGP. Lebih lanjut, FIM dan Dorna juga mengucapkan terima kasih kepada ITDC atas dukungan luar biasa dan reaksi cepat mereka. Mereka pun sangat menantikan untuk bisa kembali ke sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2022. Paul Espargaro dari Repsol Honda menjadi rider tercepat dalam kombinasi catatan waktu selama 3 hari. Para pebalap pun memberikan kesan positif soal layout sirkuit Mandalika yang akan menggelar Pekan Balap Pertamina Grand Prix of Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Mau tahu kesan-kesan mereka? Simak yang berikut ini ya. Fabio Quartararo, saya rasa trek ini mirip gabungan antara Qatar dan Thailand dengan sedikit sentuhan Argentina di area pengereman terakhir. Jadi saya rasa trek ini cukup menyenangkan, gabungan tikungan-tikungan yang unik. Andrea Dovizioso, treknya menyenangkan. Saya rasa hampir semua pebalap menyukainya, jadi ini bagus. Treknya agak pendek tapi sangat menyenangkan. Jack Miller, sirkuit ini punya segalanya, ada beberapa titik buta dan 3 tikungan beruntun, yakni tikungan 5, 6, dan 7, serta perubahan arah yang menyenangkan di tikungan 8 dan 9. Wah, sungguh fantastis, saya menggunakan seluruh bagian trek dan rasanya benar-benar menyenangkan. Sungguh layout yang mengesankan, berkendara sambil melihat gunung di hadapan Anda rasanya keren. Ini jelas trek yang unik. George Martin, layout trek ini sangat menakjubkan. Dan saya sangat menikmatinya. Saya juga bisa tampil sangat kompetitif di sini. Tapi trek ini tak mengizinkan Anda untuk melakukan kesalahan apapun. Ini bagus untuk latihan konsentrasi dan juga mental. Trek yang kotor memang bikin agak berbahaya, tapi pasti nanti bisa diperbaiki. Marc Marquez, saya suka tikungan 1, tikungan 3 juga sektor yang menyenangkan. Begitu pula tikungan 4. Tikungan 2, saya tidak suka. Terlalu cepat. Memang benar Anda harus melewati tikungan 2. Namun, wah sangat cepat dan masih ada beberapa geronjalan di curb-nya. Juga ambil resiko di sana Anda bisa lebih cepat. Tapi saat ini saya tenang saja. Enea Bastianini, saya sangat menyukai sektor 2 karena mengalir sangat cepat. Saya juga suka perubahan arah di tikungan 8 dan 9. Rasanya fantastis. Bagi saya, kalau kondisi aspalnya lebih baik, tidak kotor, trek ini bakal oke untuk Ducati.
Motor dan wear pack sampai dekil, ini penyebab trek sirkuit Mandalika kotor. Sesi tes pramusim MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit di Lombok, NTB mulai digelar pada Jumat 11 Februari 2022. Kondisi lintasan yang kotor karena hujan sempat mengganggu jalannya tes perdana di sirkuit tersebut. Alhasil, red flag atau bendera merah sempat dikibarkan pada saat sesi tes pagi untuk memberi kesempatan penyelenggara membersihkan lintasan yang kotor terlebih dari tikungan 1. Sirkuit akhirnya dibuka kembali pada pukul 12 waktu Indonesia Tenggara dan para pebalap melanjutkan lagi pengetesan motor baru mereka. Loris Capirossi, Dorna Race Direction Representative, mengatakan kondisi lintasan yang kotor merupakan hal yang wajar buat sirkuit baru. Soal treknya, normal untuk pertama kalinya sedikit kotor karena tidak ada yang membalap sebelum kami, ujar Capirossi, dikutip dari Antara pada 11 Februari kemarin. Menurut Capirossi, kondisi lintasan yang kotor tidak menjadi masalah pada saat tes pramusim, sebab pihaknya masih punya waktu untuk membersihkan dan mengatur segalanya. Tapi kami berharap mulai besok dan minggu, kondisi treknya bagus untuk pengujian dan semuanya. Tapi bagaimanapun juga untuk trek baru, hal seperti itu normal, ucap dia. Pada kesempatan yang sama dari ruang race control sirkuit Mandalika, Deputi Race Komite Edi Saputra mengatakan kondisi lintasan yang kotor disebabkan karena pembersihan yang kurang optimal. Normalnya itu 2 minggu sebelum balap, tiap hari harus dilakukan pembersihan. Sepertinya mereka atau panitia agak terlambat, karena lokasinya juga dekat dengan pantai, jadi mungkin debu-debu partikelnya masuk ke trek, ujar Edi. Intinya satu, kotor. Karena ada faktor laut, metode pembersihannya juga lain, harus memakai karpet yang ditarik, aspal tidak boleh disikat, kata dia. Sementara itu Simon Gravar, mantan pebalap GP500 yang juga merupakan komentator MotoGP, ikut membicarakan soal trek yang kotor ini. Menurutnya, lintasan yang kotor juga pernah dialami oleh sirkuit lain, seperti Termas de Rio Hondo di Argentina dan Kimiring di Finlandia. Ia menambahkan pembersihan lintasan sirkuit Mandalika bisa memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam. Sirkuit baru dengan serpihan konstruksi dari sekelilingnya lalu ditambah hujan. Hasilnya pasti sama, motor dan pengendara kotor, cuit Simon Gravar dalam akun Twitternya pada 11 Februari kemarin. Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA mengatakan temuan sementara adalah lapisan debu tersebut disebabkan oleh aktivitas konstruksi di sekitar sirkuit Mandalika. Memang, sirkuit sepanjang 4,3 km tersebut tengah banyak berbenah guna mempersiapkan diri menggelar MotoGP Indonesia 2022 pada Maret nanti. Debu ini disebabkan oleh berbagai kegiatan pembangunan di luar lintasan, atau pembangunan jalan, pembangunan fasilitas penonton, dan bagian sisi dalam lintasan, kata Priyandi Satria.